Untuk Pak Erik, izin Pak Erik. Pak, ini apa yang kira-kira akan PSSI lakukan Pak kalau ada klub yang bandel dan tidak menjalankan putusan NDRC Pak? Terima kasih Pak Erik. Tadi semuanya itu kan perlu dibenahi melalui ekosistemnya. Kita nggak bisa langsung black and white-nya. Kenapa sekarang Liga 1, Liga 2 kita pastikan harus ada klub licensing. Nah, dan itu kita sudah lakukan bertahap ya Pak Dirut ya. Supaya apa? Klub-klub mulai mengikuti aturan main yang jelas. Di mana tadinya di awal denda uang, nanti denda poin. Nah, lalu klub licensing aja tidak enough kalau hanya liga menyuruh-nyuruh, tetapi liganya mesti sehat. Itulah kenapa diskusi panjang kita, kenapa liga kita perbaikan sistem perwasitan dan VAR-nya. Supaya orang yang punya klub-klub di liga percaya investasi di klub sepak bola. Jangan tiba-tiba sudah investasi besar-besaran, ya, di ujung-ujung ada match fixing. Akhirnya orang nggak akan percaya lagi. Ini yang kita perbaikin. Sehingga liganya sekarang sehat, bisa investasi di VAR, ya. PSSI juga, ya, kita membatasi intervensinya. Hanya setiap tahun kita bicara. Dan kita menjaga kontribusi liga, kita batasi supaya uang kembali ke liga, liga kembali ke klub. Bahkan dengan ya, image PSSI dan tim nasional baik, liga sekarang mendapat sponsor tambahan. Nah, ini tadi klubnya sehat, liganya sehat, tadi yang kemarin asosiasi pemain kita sampaikan. Sehingga juga kepastian pembayaran kontrak pemain juga jelas. Ya kalau klubnya sakit, liganya sakit, ya pasti pemain dikorbanin. Nah itu. Jadi kita jangan melihat hukum klub, hukum pemain tadi. NDRC kenapa kita lahirkan sebagai tadi bagian dari check and balance yang fair. Yang fair sehingga tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Togi, dia tidak swing. Hanya ini swing ke kiri, enggak, dia di tengah seperti bandul. Dia memproteksi perlindungan kepada pemain dan klub. Kami PSSI menjaga ekosistem, liga menjalankan tadi liga yang sehat sehingga klub Liga 1, Liga 2 sehat. Nah, nanti peran-peran Liga 1, Liga 2 udah mesti sustain, kami di PSSI fokus kepada pembangunan yang klub-klub amatir di daerah yang namanya tentu Liga 4-3. Supaya balance antara klub besar dan klub pembinaan. Itu yang kita coba, ya. Pak Taufik, terima kasih. Saya izin menambahkan Pak Ketum tadi. Jadi yang pertama, bentuk daripada fair and balance NDRC itu keterwakilan komposisi arbiter atau hakim yang ada di dalam NDRC itu kita mengikuti FIFA. Artinya ada keseimbangan antara perwakilan pemain dan perwakilan dari klub. Jadi ada 4 arbiter dari pemain, ada 4 arbiter dari klub sekarang untuk menjaga keseimbangan atau fairnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam RSTP FIFA itu, dan di dalam RSTP FIFA Regulation on the Status and Transfer of Players, dan sekarang sudah dijalankan oleh PSSI, kalau ada tunggakan gaji yang tidak dibayarkan ya dalam 45 hari, maka akan ada sanksi larangan pendaftaran pemain. Nah, ini sudah untuk 1 atau sekian transfer window. Nah, itu sudah dilakukan. Jadi itu adalah bentuk dari pelaksanaan putusan tersebut. Nah, yang kedua tadi poinnya Pak Ketum, bahwa kita mau menjaga ekosistem sepak bola yang sehat. Kita NDRC ini sistemnya bukan, dan juga saya yakin PSSI, bukan mau punitif, bukan mau hanya menghukum, bukan hanya mau sok galak baik kepada pemain atau kepada klub. Jadi walaupun secara aturan NDRC bisa misalnya menjatuhkan denda atau bisa memakai kode disiplin, bahwa kalau ada putusan yang tidak dijalankan maka bisa dilakukan
penjatuhan sanksi disiplin. Kita mikirnya nggak ke sana. Kita mikirnya adalah kita mau menjaga ekosistem ini supaya sehat, supaya ada contractual stability, sama jangan dilihat bahwa NDRC ini tadi dia swing ke satu atau swing ke kanan, enggak. NDRC itu netral dan fair. Tujuannya apa tadi? Menjaga ekosistem sepak bola Indonesia. Mungkin itu Pak Ketum tambahannya. Silakan mungkin Bapak Ibu. Oh, Pak Ferry silakan. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Tahapan-tahapan pengaduan ke NDRC, misalnya ada sengketa antara pemain dan klub atau klub ke pemain, lalu bagaimana cara NDRC menyelesaikannya? Kemudian apa perbedaannya setelah ada NDRC setelah diakui sama PSSI dan sebelumnya? Kalau kita tahu kan sebelumnya kan ada pemain terutama pemain asing itu bisa langsung mengadu ke FIFA jika ada sengketa dengan klub. Kalau sekarang apakah bisa lewat NDRC atau ke FIFA langsung? Terima kasih. Mohon izin Pak Ketum, Pak Dirut, Pak Sekjen. Mas Ari terima kasih. Yang pertama untuk yang 5 klub yang di ban FIFA itu bukan masuk dalam ranahnya NDRC. Karena NDRC itu adalah sengketa-sengketa dengan dimensi nasional. Jadi pemain nasional dengan klub nasional. Jadi satu member association. Kecuali memang ada penundukan, ada pemain asing yang menundukkan diri kepada NDRC atau kontraknya memang secara spesifik bilang ke NDRC. Karena kan kita juga udah ada yang namanya SPC atau Standard Players Contract. Jadi untuk klub-klub yang tadi Mas Ari sebutkan, di ban di FIFA itu dia pasti melalui proses DRC FIFA atau Dispute Resolution Chamber FIFA untuk sengketa-sengketa yang dimensinya internasional. Apakah pemain asing, apakah klub yang beda federasi. Jadi itu memang bukan ranahnya dari NDRC. Kemudian yang kedua, untuk tahapan pengaduan dan cara tadi prinsip check and balances dan keterbukaan, sebenarnya di website PSSI itu aturan regulasi NDRC yang telah disetujui oleh FIFA itu sudah dipublish. Bantuan Pak Sekjen, Pak Ketum itu sudah ada, sudah dipublish. Jadi sederhananya saya bisa sampaikan tahapan pengaduannya adalah sederhananya pemain atau kuasanya atau pelatih atau klub bisa mengajukan permohonan ke NDRC melalui email yang sudah tertera, melampirkan semua buktinya. Semua prosesnya itu document based dan online. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi karena tujuannya adalah memberikan perlindungan, memberikan kepastian hukum dan ekosistem sepak bola yang lebih sehat, semua proses di NDRC itu gratis. Tidak dimintakan biaya sama sekali. Nah, prosesnya biasanya setelah permohonan itu dimasukkan akan dimintakan tanggapan dari pihak termohonnya, apakah klub, apakah pelatih ataukah pemain. Nah, kemudian akan ada sidang NDRC, kemudian dikeluarkan putusannya. Jadi itu sederhananya tata cara yang ada di NDRC. Nah, kemudian yang ketiga, tadi sebelum penyelesaian sengketa sebelum dan sesudah NDRC, tadi saya sudah sampaikan sedikit. Nah, mungkin Bang Jupe bisa tambahkan secara empiris sebenarnya sebelum ada NDRC seperti apa sih gitu. Silakan Bang. Saya mau menambahkan sebelum adanya NDRC itu kita agak sulit ya, karena memang kita tuh bekerja berdasarkan apa yang ada di kontrak gitu. Untuk permasalahan yang terjadi antara klub dengan pemain itu kita lihat dulu yang ada di kontrak itu seperti apa gitu. Penyelesaian yang terjadi dengan mereka tuh kita harus kemana gitu. Biasanya kita tuh harus ke pengadilan negeri dulu gitu untuk menyelesaikan sengketa, dan itu dilihat misalnya dia berdomisili di mana. Karena kayak tim Gresik atau tim di Makassar, kita tuh pasti harus ke Gresik, kita harus ke Makassar untuk melakukan penyelesaian gitu. Nah, setelah adanya NDRC, semua itu jadi lebih simpel, lebih mudah gitu. Karena kita hanya butuh melakukan korespondensi dengan pemain, kita berkomunikasi dengan mereka, kita surat menyurat dengan mereka, dan kita lihat dulu permasalahannya apa dan kasusnya seperti apa, sampai kita mungkin ada suatu saat kita bernegosiasi dengan mereka untuk mencapai mufakat dengan klub. Kalau memang, dan kita sudah menyurat ke klub, kalau memang tidak ada etikat baik dari klub, itu yang baru kita proses ke NDRC, kita submit, kita buat laporan ke sana, dan kita hanya menunggu nanti dari proses NDRC tersebut. Dan mengulang dari kata Pak Ketum tadi, saya rasa poin pentingnya di sini kita bisa seluruh stakeholder yang ada di Indonesia itu kita bisa menghormati hasil yang didapat dari NDRC, karena tujuannya tadi yang Pak Ketum bilang, kita mau menuju ke ekosistem sepak bola yang lebih baik, ekosistem sepak bola yang sehat, klub sehat, kompetisinya juga pasti sehat. Terima kasih.